Halo, Shalom saudaraku. Berjumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam Legend of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, sebelumnya di hari yang indah ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada teman-teman yang merayakannya. Nah, bertepatan dengan Hari Raya Imlek, maka kita akan membahas seputar tradisi orang Tionghoa, terutama yang beragama Katolik. Nah, biasanya pertanyaan yang akan muncul adalah, bolehkah kita Kristen Tionghoa menghormati leluhur? Nah, ini kadang sering banyak yang bertanya tentang hal ini. Nah, maka kali ini saya akan mencoba menjawab dari berbagai macam dokumen. Nah, ini adalah bagian pertama karena nanti kita akan bahas lagi di bagian kedua untuk dilanjutkan. Nah, kita melihat ya dari dokumen Plane Compertum S pada tanggal 8 Desember 1939 dikeluarkan oleh The Roman Congregation of Propaganda Fide. Sekarang disebut The Congregation for the Evangelization of Peoples. Nah, kita melihat isinya adalah umat Katolik Cina dapat melakukan doa menghormati Konfusius dan leluhur dengan ritus Cina. Karena muatan religius ritus tersebut sudah disekularisasi, untuk nama Tuhan digunakan nama Tien Chu. Ya, jadi nama Tuhannya menggunakan nama Tien Chu. Sebagai Tuhan yang Maha Tinggi yang diwahyukan oleh Yesus Kristus. Dan instruksi tersebut menolak penggunaan nama Tien atau Sang Di. Untuk Tuhan, hal ini bisa dilihat di dekret yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus keempat. Congregation of Propaganda Fide di tahun 1659 mengeluarkan instruksi kepada para misionaris agar menghormati adat, kebiasaan, dan tradisi penduduk lokal. Dokumen yang disampaikan oleh kongregasi tersebut berbunyi demikian. Jangan mempengaruhi orang-orang Cina untuk mengubah ritus mereka. Kebiasaan mereka, cara-cara mereka sepanjang ini tidak secara terbuka berlawanan dengan agama dan moralitas yang baik. Apakah yang lebih bodoh dengan mengimpor hal-hal dari Prancis, Spanyol, Italia, atau negara-negara lain di Eropa ke Cina? Jangan mengimpor ini semua, tetapi imporlah iman. Ini yang penting, saudaraku. Iman tidak menolak atau menghancurkan ritus dan kebiasaan dari sebuah ras. Sepanjang semua itu bukan hal yang jahat. Sebaliknya, iman mempertahankan mereka secara umum. Orang-orang menghargai dan menyukai cara mereka sendiri, dan terutama cara bangsa mereka sendiri, lebih daripada cara bangsa lain. Dengan cara itulah mereka dapat bertumbuh. Tidak ada sebab yang lebih efektif yang menimbulkan kebencian dan keterasingan daripada mengubah kebiasaan suatu negara, khususnya kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak dahulu kala. Ini sangat benar, khususnya jika di tempat-tempat di mana suatu kebiasaan sudah ditekan. Kamu mengganti kebiasaan itu dengan kebiasaan negaramu sendiri. Jangan membenci cara-cara Cina karena berbeda dengan cara-cara Eropa. Sebaliknya, lakukanlah segalanya yang kamu bisa agar menjadi terbiasa dengan cara-cara itu. Nah, saudaraku, demikian surat yang dikeluarkan ya untuk penghormatan kepada leluhur sendiri, tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.
yang memang mengajarkan agar perbuatan belas kasih tidak hanya terbatas pada sesama yang masih hidup di dunia ini, tetapi juga kepada mereka yang mendahului kita, yang beralih dari dunia ini, terutama orang tua dan kerabat kita. Ia ditunjukkan dengan menguburkan mereka dan mendoakan bagi keselamatan jiwa mereka, khususnya dalam misa kudus. Namun menarik untuk dilihat di sini adalah bahwa kebiasaan menghormati leluhur ternyata juga sudah berakar dalam budaya Cina. Walaupun dengan pemahaman yang berbeda, disinilah muncul tantangan bagi Anda, saya, dan juga gereja tentang bagaimana menyikapinya, agar praktek ini tidak menyimpang dari ajaran iman. Namun, tidak juga meniadakan tradisi setempat yang sesungguhnya mempunyai makna luhur dan juga yang diajarkan dalam kitab suci. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Kita akan lanjut ke part kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.